Ya, halo, apa kabarnya ini ya? Oke, selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan perkuliahan eh, database server ya, ini masih di pertemuan 9 gitu ya. Ini karena kemarin kena apa itu libur ya, kena libur dan kena hari raya Idul Fitri ya. Oke, dan juga kemarin juga sudah melakukan UTS gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu nanti praktikum untuk instalasi MySQL. Jadi MySQL ini adalah DBMS ya, Database Management System ya. Walaupun ini MySQL sangat populer, ada DBMS yang lain. Contoh misalkan ada Oracle ya, kemudian ada apa di sini Oracle, kemudian PostgreSQL gitu ya. Terus kemudian ada DB Maria ya, kemudian Microsoft SQL Server juga ini ya biasa digunakan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan software ini ada paket software ya, paket software yang bisa Anda gunakan ya, yaitu XAMPP dan WAM ya. Oke, kita bahas yang WAM dulu. Oke, WAM ini bisa Anda download di website resminya ya, ini WAM server ya. Nah, ini WAM server www.wamserver.com ya. Anda nanti cari download ya. Nah, di sini ada Anda bisa download yang versi untuk Windows ya. Untuk Windows ini 64 bit ataupun yang 32 bit ya. Jadi WAM ini sebenarnya singkatan ya. Jadi WAM server ini adalah Windows, Apache, MySQL, PHP ya. Nah, ini server. Nah, servernya itu maksudnya server adalah nanti Anda apa di sini install di server di komputer masing-masing, di komputer lokal gitu ya. Oke, di komputer lokal, kemudian nanti sudah ada paketnya yaitu Apache, MySQL, PHP gitu. Nanti bisa Anda gunakan yang lain misalkan untuk belajar pemrograman web gitu ya. Nah, yang kedua ini bisa juga Anda menggunakan XAMPP ya. Anda bisa download di website resminya ya, resminya yaitu di www.apachefriend.org download ya. Nah, ini ada juga beberapa tipe yang lain, misalkan download ya, yang apa di sini PHP 8 ya, PHP 7 juga ada gitu ya, ataupun yang 64 bit. Nah, oke. Nah, itu yang bisa Anda lakukan nanti untuk praktikum ya, download softwarenya, tool-toolnya untuk praktikum database server ya. Saya menggunakan MySQL, itu paket-paketnya bisa Anda install. Oke, baik. Kemudian untuk instalasi ya, oke, untuk instalasi. Oke, setelah Anda instalasi itu paket-paket software, contohnya WAM ya. Nah, nanti di apa sini. Nah, oke, di sini setelah Anda install ada ini ya, ada WAM server. Ini yang saya download adalah 64 bit ya. Nah, ini yang sudah. Terus ini Anda jalankan setelah diinstal, dan di sini ada icon atau control panelnya. Ya, ini control panel di pojok sebelah kanan ya. Ada localhost, ada PHP apa ini PHP-nya gitu ya. PHP MyAdmin ini untuk mengelola database MySQL ya, yang berbasis web ya, dan lain-lain. Di sini ada DBMS, ada MariaDB, ada MySQL. Nah, untuk membukanya setelah ini aktif ya, nah, ini aktif hijau, itu Anda buka browser ya.
buka browser, terus Anda ketikkan di sini localhost ya. Nah, ini localhost. Di situ ada phpMyAdmin 5.1 ya dan 5.4. Boleh Anda menggunakan salah satunya gitu ya. Nah, nah ini coba saya gunakan yang phpMyAdmin ini untuk mengelola MySQL berbasis web gitu ya. Nah, untuk username ini default ya, username default adalah root ya. Oke, username default root, kemudian passwordnya kosong ya, passwordnya kosong, dan Anda bisa memilih MySQL gitu ya. Nah, untuk memilih MySQL untuk database-nya ya. Oke, kita klik go ya. Ya sebenarnya ya hampir sama, ini contoh MySQL, database MySQL yang bisa Anda gunakan. Ini dikelola dengan Webbase ya. Nah, ini contoh database semuanya di sini ada. Nah, oke. Terus Anda juga bisa menggunakan yang MariaDB gitu ya. Nah, ini misalkan ya tampilannya sih hampir sama ya, cuma jenis database saja yang berbeda gitu ya. Oke, ini MySQL, terus kemudian yang MariaDB ya. Saya login lagi untuk yang database MariaDB ya. Nah, ini yang tampilannya karena Webbase sama juga. Oke, saya kembali lagi ke yang MySQL. Saya login pakai root ya, terus kemudian ini passwordnya kosong ya, default. Saya contohkan untuk ini ya, untuk database yang sudah ini pernah saya buat ya. Oke, ini tampilnya di sini ada DB barang gitu ya. Nah, ini DB barang gitu. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Ya, tabelnya bisa Anda tampilkan isinya apa gitu, bisa ya. Di sini ya. Nah, oke. Anda bisa tampilkan ataupun nanti melihat strukturnya ya. Struktur ini rancangannya nanti akan kita bahas berikutnya. Ini kan masih pengenalan ya. Ini ada ID barang, tipenya integer, nama barang, format ya, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, ini kategori ya. Oke, nah itu untuk pengelolaan apa itu database menggunakan phpMyAdmin gitu ya. Nah, oke, kemudian selain apa itu menggunakan bentuk web ya, ini kan bentuk web ya. Nah, ini bisa juga apa itu menggunakan yang konsol ya. Nah, ini bisa Anda lewat sini ya, klik di sini. Nah, nanti bisa Anda masuk di MySQL, kemudian pilih yang konsol ya. Oke, ini loginnya pakai root ya. Oke, bisa saya ulang di sini. Oke, jadi usernya root sama sebenarnya ya. Ini tampilannya.
Bentar, saya besarkan dulu. Nah, ini MySQL siap digunakan gitu ya. Oke, misalkan saya perintahkan untuk menampilkan database ya, show databases ya, berarti semua ya. Nah, ini sama sebenarnya ya, ini tampilan database yang ada di MySQL, DB barang, DB dan sama, ini hampir sama yang ini ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, cuman kalau menggunakan PHPMyAdmin ini kan tinggal klik-klik aja gitu ya. Sedangkan kalau Anda menggunakan konsol itu harus perintahnya diketik ya. Nah, perintahnya sama dengan ini ya. Nah, select ya. Misalkan saya mengklik database ya. Nah, di sini akan tampil ya. Oke, sama ya. Misalkan akan saya perintahkan ini untuk menggunakan tabel DB barang ya, use DB barang gitu ya. Nah, oke, ini sudah masuk ke DB barang. Saya tampilkan tabelnya, show tables ya gitu ya. Maka di sini akan tampil dua tabel, yaitu barang dan kategori gitu ya. Nah, oke. Jadi sama di sini ya. Ketika ini saya klik DB barang, maka akan menampilkan barang dan kategori. Ya, oke. Kemudian saya akan menggunakan tabel barang ya. Use ya. Atau ini saya menggunakan select ya, select. Nah, jadi perintah-perintah SQL yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu, ini kita gunakan untuk melakukan query ke database ya, atau perintah-perintah yang pernah ini ya, ada DDL, ada apa itu, data definition language, kemudian ada juga yang lainnya gitu ya. Jadi ada yang perintah query, ada yang perintah untuk membuat ya. Nah, sebenarnya tampilan ini juga sama ya. Ini ketika klik ini berarti sebenarnya apa itu, mengeksekusi perintah select bintang from barang ya. Oke, sama dengan yang ini ya. Oke. Atau kita gunakan select bintang from kategori ya. Nah, ini sebenarnya sama. Nah, ini menampilkan ya, tampilkan. Nanti ada perintah update, delete, kemudian insert ya. Ya, yang pernah kita bahas sebelumnya, perintah-perintah SQL itu digunakan di sini ya. Nah, oke, saya ulas kembali. Jadi itu penggunaan database MySQL ya. Anda dari download ya, terus instalasi, kemudian penggunaannya ya. Untuk interface-nya Anda bisa gunakan yang web based ya, berbasis web, ataupun Anda menggunakan yang konsol ya, diketik langsung gitu ya. Nah, baik ya, ini jadi ini ya, saya jelaskan lagi. MySQL ini perangkat lunak DBMS ya, di bawah lisensi GNU ya. GNU itu kan General Public Lisensi ya, tidak berbayar ya, atau open source ya. Nah, ini tadi yang bisa Anda gunakan PHPMyAdmin. Nah, Anda bisa gunakan XAMPP ya, dan WAMP ya. Ini saya praktekkan tadi menggunakan WAMP, sebenarnya sama saja ya. Nah, ini langkah-langkah kalau menggunakan XAMPP. Anda install gitu, setelah Anda download ya. Oke, Anda install, ambil dibaca, nanti di C ya,
kalau dipakai WAM di WAM di C juga, kalau XAMPP ya di C juga XAMPP. Tapi jangan dua-duanya Anda install semua, nanti crash ya, tabrakan ya, servisnya untuk servernya tabrakan ya. Di salah satu saja ya, sekali lagi salah satu saja yang Anda install paket apa PHP MySQL ya. Oke, ini yang menggunakan kontrol panelnya ya. Sebenarnya saya hampir sama dengan yang kontrol panelnya punya WAM tadi gitu. Nah, oke. Nah, ini contoh kontrol panel menggunakan XAMPP ya gitu ya. Oke, ini yang versi konsol ya, yang seperti saya praktekkan tadi. Ini menggunakan konsol, diketik langsung perintahnya. Oke, ini juga sama ya. Oke. Nah, oke, itu untuk yang XAMPP ya. Jadi nanti sekali lagi Anda bisa download ya. Anda download yang pilih WAM ataupun XAMPP gitu ya. Nah, ini untuk kembalinya exit ya. Nah, ini database yang lain ya, yang pernah saya buat ya di sistem saya ya. Di apa, database MySQL saya gitu. Oke. Nah, oke, ini tampilan konsol lagi ya. Jadi ini tampilan konsol ini adalah untuk mengetikkan perintah DDL ya, data definisi language ya, ataupun satunya adalah strukturnya ya, membuat ya. Oke, ini untuk menampilkan ya. Oke, ini database, dan nanti Anda bisa memilih apa itu, database yang tertera gitu ya. Misalkan saya akan pilih yang apa ini, database untuk DB barang ya, DB barang atau yang lain lah ya. Oke, misalkan use yang SPS ya. Nah, oke, SPS isinya apa, pakai perintah sortable ya. Oke, ini ada perintahnya, adalah ada dalam database SPS ini ada absensi, bagian, lembur, pegawai, penggajian, pinjaman gitu ya. Kalau ini tabel-tabelnya ya, tabel in SPS ya, ini ada tulisannya. Terus untuk select ya, kita gunakan perintah select bintang from yang pegawai ya. Oke, salah, kurang from ya. Nah, ini kalau menggunakan perintah langsung ini banyak salahnya gitu ya. Nah, ini adalah tabel pegawai ya. Kita bisa menyeleksi yang lain, misalkan yang tabel absensi ya. Nah, ini tabel absensi ya. Oke, ini Anda juga bisa menggunakan yang lain, misalkan pada klausa where ya. Oke, pakai where juga bisa, atau ini saya ganti dulu yang pegawai gitu ya. Nah, misalkan pegawai yang laki-laki gitu ya, atau golongan darahnya yang AB, nah, ini bisa ditampilkan golongan darah ya. Sama dengan ya, AB gitu ya.
Nah, maka ini yang hanya yang AP yang ditampilkan gitu ya. Nah, itu perintah-perintah SQL ya. Oke, baik, sampai di sini ya untuk apa itu praktikumnya ya. Oke, nanti bisa Anda lakukan di komputer masing-masing untuk praktikum ya, instalasi dan pengoperasian dari database MySQL. Nah, database MySQL ini yang nantinya akan kita gunakan praktek selanjutnya gitu ya. Oke, cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.